Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftah Aulia Maulida dengan NIM 24201143200009. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah wacana, yang dimana pada kali ini esai saya berisikan dengan membongkar kuasa di balik bahasa. Bahasa itu tidak pernah berdiri netral, ia bukan sekedar alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan, melainkan juga sarana untuk membentuk, mempertahankan, bahkan mengosialisasikan kekuasaan dan berbagai ideologi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, analisis wacana kritis atau critical discourse analysis hadir sebagai pendekatan yang berusaha memahami bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan relasi kuasa tertentu serta membentuk pemahaman sosial yang dianggap alami oleh masyarakat. Konsep dasar analisis wacana kritis berangkat dari pandangan bahwa bahasa merupakan bagian dari praktik sosial. Tokoh-tokoh utama dalam pengembangan teori ini antara lain yaitu yang pertama ada Norman Fairlotch, menekankan bahwa wacana itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu adalah teks, praktik, wacana, proses produksi dan konsumsi, serta praktik sosial. Ia berpendapat bahwa analisis wacana harus mampu menghubungkan bentuk linguistik dengan konteks analisis yang lebih luas. Lalu menurut Teun, dilihat dari wacana sebagai struktur yang mencerminkan dan memperkuat kekuasaan, ia fokus pada hubungan antara teks, kognisi sosial, dan struktur sosial. Pendekatan Van Dijk menyoroti juga bagaimana ideologi bersembunyi di dalam bahasa, misalnya melalui pilihan kata, sudut pandang, atau penggambaran sekelompok sosial tertentu. Bahasa juga sebagai alat kuasa dan ideologi. Dalam perspektif kritis, bahasa dipandang sebagai alat yang digunakan untuk mendominasi atau membebaskan media massa. Misalnya seringkali menjadi ruang di mana kekuasaan dan ideologi dipertarungkan. Berita tentang politik, gender, atau kelompok minoritas tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membingkai realitas dengan cara tertentu yang pada akhirnya membentuk opini publik. Sebagai contoh, dalam pemberitaan tentang demonstrasi mahasiswa, media tertentu juga mungkin menggunakan istilah seperti anarkis, mengganggu ketertiban, atau tidak bertanggung jawab untuk menggambarkan peserta aksi. Pilihan kata tersebut juga netral, ia mencerminkan posisi ideologis media terhadap kekuasaan publik. Dengan demikian, analisis wacana kritis membantu kita menyadari bahwa bahasa dapat menjadi alat hegemoni yang melegitimasi struktur sosial tertentu. Dimensi analisis wacana kritis menurut Fairlotch itu mengajukan 3 level analisis. Yang pertama itu analisis teks. Tahap ini meneliti struktur linguistik teks seperti pilihan kata, tata bahasa, metafora, dan struktur kalimat. Misalnya penggunaan kata teroris, alih-alih perjuangan kemerdekaan, menunjukkan perbedaan ideologi yang tajam. Lalu yang kedua ada analisis praktik wacana. Tahap ini berfokus pada bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, siapa yang berbicara, dalam konteks apa, untuk siapa pesan itu ditujukan. Analisis ini juga menyoroti bagaimana khalayak menafsirkan pesan tersebut. Lalu yang ketiga ada analisis praktik sosial. Pada tahap ini wacana dikaitkan dengan struktur sosial yang lebih luas seperti sistem politik, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana teks berkontribusi pada pelestarian atau perlawanan terhadap dominasi ideologis. Kritik terhadap analisis wacana kritis. Meskipun memiliki kontribusi besar, analisis wacana kritis juga tidak lepas dari kritik, yaitu beberapa ahli menilai bahwa pendekatan ini terlalu subjektif karena sangat bergantung pada interpretasi peneliti. Selain itu juga analisis wacana kritis ini kadang dianggap lebih fokus pada analisis makna daripada pembuktian empiris yang sistematis. Namun para pendukung AWK menegaskan bahwa subjektivitas bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari upaya memahami bahasa sebagai praktik sosial yang kompleks dan intelektual. Kesimpulan dari presentasi saya di atas yaitu adalah analisis wacana kritis ini membuka kesadaran bahwa bahasa bukan alat komunikasi yang netral, melainkan juga secara ideologis
yang membentuk cara kita memandang dunia. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana teks dan ujaran bekerja untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan yang ada. Dalam masyarakat modern yang dipenuhi informasi, kemampuan berpikir kritis terhadap wacana menjadi semakin penting. Analisis wacana kritis mengajarkan kita untuk tidak sekedar membaca teks, tapi juga apa yang tersembunyi di balik teks tersebut, yakni kekuasaan, kepentingan, dan ideologi yang membentuknya. Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak hanya berperan sebagai alat akademik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan politik bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.